والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا ثم وصل أجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Lihatnya dari depan Khairani. Lihatnya dari depan sampean, ojo dengki anu gak ketok sampean. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya untuk pengarang kitab Ilmu Ushulul Fiqh, Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Mari ya, diperhatikan, fokus. Jangan sampai ngantuk. Agar naik tingkat dari hanya sekedar hafal ilmu nahwu, faham ilmu nahwu, menjadi bisa menerapkan ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita baca tapi belum kita ulas. Fa idza wasala bi bahthihi ila anna sighatal amri tadullu 'alal ijabi. Fa idza wasala maka ketika wasala telah sampai siapa al-usuli, telah sampai bibahthihi dengan pembahasannya al-usuli, sampai ila anna sighatal amri, kepada bahwasanya sesungguhnya sighat amar, khabar dari anna adalah tadullu, menunjukkan apa sighat amar, alal ijabi, atas mewajibkan. Harus dibedakan antara ijab dengan wujub. Kalau wujub itu berasal dari wajaba yajibu wujuban, itu lazim, ya, mujarradnya itu lazim. Kalau ijab itu aujaba yujibu ijaban, mewajibkan. Wa sighatan nahyi, dan sighat nahi adalah tadullu, menunjukkan apa sighat nahi, alat tahrimi, atas pengharaman.
Wasighatal umumi, dan sighat umum adalah tadullu menunjukkan apa sighat umum ala syumuli jami'i afradil ami. Kata-kata syumuli jami'i afradil ami itu harus dibaca satu kali itu. Tidak boleh dipenggal syumuli misalnya jami'i. Tidak boleh dipenggal. Kenapa? Itu susunan idhafah. Syumul menjadi mudhaf, jami'i menjadi mudhafun ilaihi sekaligus dimudhafkan kepada afrad. Afrad menjadi mudhafun ilaihi sekaligus menjadi mudhaf dan dimudhafkan kepada al-am. Sehingga cara bacanya harus lengkap itu. Tadullu menunjukkan apa sighat umum ala syumuli jami'i afradil ami, atas tercakupnya seluruh satuan-satuan umum atau individu-individu am qat'an dengan pasti. Wasighatal itlaqi, dan sighat mutlak adalah tadullu menunjukkan apa sighat mutlak ala thubutil hukmi, atas tetapnya hukum mutlakon dalam keadaan mutlak. Perhatikan, ini yang paling penting. Tadi kita sudah membaca lafaz idza, di mana idza itu secara arti tidak memungkinkan kecuali ada tambahan maka nantinya. Ketika A, B, C, D dan seterusnya, maka. Ya, diperhatikan. Sehingga yang menjadi sulit itu kadang-kadang yang namanya jawab syarat itu tidak langsung. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks syarat, penjelasannya misalnya, itu kan sederhana. In qama Muhammadun qama Ahmadu. Gampangnya kalau begitu. In qama Muhammadun, jika Muhammad berdiri, qama Ahmadu, maka Ahmad juga berdiri. Langsungan. Mari adat syarat, setelah selesai adat syarat baru fiil syarat, setelah itu baru selesai fiil syarat diberi fa'ilnya, kemudian baru jawab langsung syarat, jawab syarat secara langsung. Ternyata lagi-lagi saya tegaskan, dalam teks itu kadang-kadang tidak seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini fa'idha wasala bibahthihi ila anna, itu terus itu. Nanti baru jawab syaratnya itu adalah wadu'a. Maka meletakkan siapa al-usuli al-qawaida akan beberapa kaidah al-atiyata yang akan datang. Coba itu diperhatikan. Ya. Jadi kalau seandainya kita baca teks itu seperti itu, ternyata tidak lurus-lurus saja. Kenapa kok kemudian praktek itu menjadi penting? Kenapa kok kemudian tatbik itu menjadi penting? Karena realitasnya di dalam teks itu yang ditawarkan tidak pola susunan yang normal-normal saja, yang urut-urut saja, kadang-kadang kacau. Ini buktinya. Ya. Idza itu adalah termasuk dalam kategori adat syarat yang berkategori isim. Kemarin kita sudah tegaskan, ketika adat syarat itu berkategori isim, maka dia pasti memiliki kedudukan i'rab. Idza itu adalah berkategori isim dan kedudukannya adalah nasab karena dia menjadi dzaraf. Ketika, ya, berarti dzaraf zaman di sini. Ketika sudah sampai yang namanya ahli usul itu dengan pembahasannya sampai kemana? Perhatikan, ini praktek. Wasala itu kalau seandainya kemudian kita lihat di dalam kamus, itu pasti nanti pakai huruf jar ila. Ini dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai idiom. Jadi ada pasangan-pasangan tertentu yang tidak boleh ditukar dengan huruf jar yang lain. Kalau seandainya kita sedang menulis wasala, nanti pakai ila. Kalau dalla itu nanti pakai ala. Istamala itu pakai ala. Ya, itu begitu. Jadi ada fiil-fiil tertentu yang memang oleh orang Arab itu dipasangkan dengan huruf-huruf jar tertentu. Dan itu harus tidak bisa tidak kecuali kita sering ngaji. Ya, sering mengkaji, sering membaca kitab dan seterusnya. Saya tegaskan di sini bahwa wasala itu gandengannya, pasangannya adalah ila nanti. Fa'idha wasala, maka ketika wasala nyampe, setelah sampai siapa usuli, bibahthi dengan pembahasannya usuli, sampai kemana? Ila anna, pada kesimpulan bahwa, sampai pada kesimpulan bahwa, begitu. Perhatikan sekarang,
Ya, seperti wasolah sekarang. Wasolah itu adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Kenapa kok kemudian di fathah lamnya di situ? Karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mutlak mabni, dan kebetulan di situ tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Ya. Jadi kalau seandainya fi'il madhi itu alternatifnya itu kan ada 3. Kadang di dhammah, kadang di fathah, kadang di sukun. Dan itu masuk dalam tasrif lughawi nanti. Ayo bareng-bareng. Wasala wasala wasalu wasalat wasalata wasalna wasalta wasaltuma wasaltum wasalti wasaltuma wasaltunna wasaltu wasalna. Dari tasrif lughawi itu sangat kelihatan bahwa lam itu kadang-kadang di fathah, kadang-kadang di dhammah, kadang-kadang di sukun. Kapan di fathah? Kalau seandainya tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Kapan di sukun? Kalau seandainya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kalau seandainya dia bertemu dengan waw jama', maka dia di dhammah. Karena kebetulan wasolah di sini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama', maka dia dimabnikan alal fathi. Inilah alasan kenapa kok lamnya di fathah. Fa idza wasolah, maka ketika wasolah telah sampai, siapa usuli bibahlihi, dengan pembahasannya usuli ila anna. Diperhatikan kata-kata ila. Ila di samping merupakan gandengan pasangan dari wasolah. Ketika kita menyebutkan wasolah, itu nanti pasti huruf jarnya pakai ila. Selanjutnya sekarang, yang namanya huruf jar itu pasti dia masuk pada isim. Kalau seandainya sampai saya tanya, coba sebutkan ciri-ciri isim. Di antara ciri-ciri isim itu adalah bisa dimasuki oleh huruf jar. Begitu. Salah satu ciri-ciri isim itu adalah bisa dimasuki oleh huruf jar. Begitu. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kok kemudian kita tahu bahwa ini adalah huruf jar, maka pasti yang namanya kalimah yang jatuh sesudahnya, kalimah yang jatuh sesudahnya itu pasti diatasnamakan sebagai kalimat isim. Khaironi di sini, khaironi. Kalau di situ nggak kelihatan sampean, sudah di sini saja sampean. Gitu, nggak apa-apa duduk sampean, gitu, tuh, ya. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah ila, gitu. Ila itu pasti masuk karena dia termasuk dalam kategori huruf jar, pasti masuk pada isim atau masuk pada sesuatu yang dianggap sebagai kalimat isim. Sesuatu yang dianggap sebagai kalimat isim itu adalah masdar muawwal. Kalau seandainya kita lihat misalnya di sini ila anna hamzah nun itu pasti bukan merupakan kalimat isim. Hamzah nun itu memungkinkan dibaca an, memungkinkan dibaca in, memungkinkan dibaca anna, memungkinkan dibaca inna. Gitu. Ini lagi-lagi karena kita sedang praktek bagaimana kita berlogika. Untuk kemudian dibaca an atau in itu harus masuk pada fi'il. Untuk dibaca an atau in itu harus masuk pada fi'il. Jadi kalau seandainya yang jatuh setelah hamzah nun itu adalah fi'il, itu alternatif bacaannya adalah an atau in. Ya. Jadi harus kita lihat. Ini ternyata syighot itu tidak memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai kalimat fi'il. Berarti alternatif bacaan hamzah nun ini tidak mungkin an, tidak mungkin in, tapi alternatifnya adalah anna atau inna. Apa bedanya anna dan inna? Ini sering kita tegaskan. Kalau anna itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi taukid, yang kedua adalah fungsi nasab, yang ketiga adalah fungsi masdariyah. Sedangkan inna itu adalah dia memiliki fungsi taukid, juga memiliki fungsi nasab, tidak memiliki fungsi masdariyah. Dari analisis ini, maka yang lebih layak untuk kemudian kita pilih sebagai alternatif untuk hamzah nun ini bukan an, bukan in, bukan inna, tapi anna. Begitu. Yang kita layak untuk pilih itu adalah annanya. Kenapa? Kita butuh sesuatu yang dianggap sebagai kalimat isim.
yaitu masdar muawwal. Lah masdar muawwal itu mesti dibentuk oleh huruf masdariyah plus jumlah yang dimasukinya. Itu begitu. Inilah alasan kok kemudian kenapa bacaannya di sini anna bukan inna, bukan an, bukan in. Ya. Fa'idha wasala, maka ketika wasala telah sampai bibahdihi dengan pembahasannya usuli, sampai pada apa? Ila anna sighatal amri, bahwasanya sesungguhnya sighat amar. Anna itu di samping merupakan huruf masdariyah, yang kita butuhkan di sini adalah huruf masdariyah tadi. Karena apa? Ila itu adalah huruf jar. Huruf jar itu harus masuk pada isim atau masuk pada sesuatu yang dianggap sebagai isim. Sesuatu yang dianggap isim itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal adalah lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Begitu. Gitu ya. Lah, sudah kita putuskan anna bacaannya. Ketika anna posisinya ada 3, status apa namanya, jabatannya itu ada 3. Dia sebagai huruf masdariyah, dia sebagai huruf nasab, dia sebagai huruf taukid. Itu semacam itu. Sebagai huruf nasab, maka dia diberi isim dan juga diberi khabar. Karena anna itu memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfaul khabar. Inilah alasan kenapa kok kemudian anna sighatal amri, sighatal bukan sighatu, bukan sighati. Kenapa? Anna itu memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfaul khabar. Gitu. Ya, begitu. Fa'idha wasala, maka ketika telah sampai bibahtihi dengan pembahasannya usuli ila anna sighatal amri, bahwasanya sesungguhnya sighatal amri, sighat amar, dibaca sighatal amri lebih disebabkan karena dia menjadi isimnya anna. Sighatal amri itu sendiri adalah susunan idhofah terdiri dari mudhaf sigha dan al amri sebagai mudhafun ilaihi. Begitu. Ila anna sighatal amri adalah tadullu, menjadi isimnya anna. Sighatal amri khabarnya anna adalah tadullu. Khabarnya ada anna adalah jumlah yang terbentuk dari tadullu sebagai kalimat fi'il plus hiya yang tersimpan di dalamnya yang kembali kepada sighatal amri. Karena demikian bacanya adalah fa'idha, maka ketika wasala telah sampai bibahtihi dengan pembahasannya usuli ila anna sighatal amri, bahwasanya sesungguhnya sighat amar adalah tadullu, menunjukkan apa sighat amar, alal ijabi, atas mewajibkan. Gitu. Ya, diperhatikan itu. Karena yang menjadi khabar itu adalah jumlah, maka dia termasuk dalam kategori wilayah mahalli. Jadi yang menjadi khabar, lagi-lagi harus saya tegaskan terus bahwa yang menjadi khabar anna di sini bukan tadullu, bukan semata-mata fi'il mudhari' tadullu. Yang menjadi khabar adalah jumlah fi'liyah yang dibentuk oleh tadullu plus hiya yang tersimpan di dalamnya yang kembali kepada sighatal amri yang menjadi fa'il dari tadullu. Karena demikian, i'rabnya di sini adalah mahalli. Kenapa kok dibaca tadullu? Kenapa kok kemudian dibaca rofa di sini? Lebih disebabkan karena kebetulan fi'il mudhari' ini adalah mu'rab, tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, dan kebetulan tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Karena demikian harus dibaca rofa. Tanda rofanya di sini dengan menggunakan dhammah, lebih disebabkan karena ini adalah bukan al-af'alul khamsah. Anna sighatal amri, sesungguhnya sighat amar adalah tadullu, menunjukkan apa sighat amar al-ijabi, atas mewajibkan. Ijab ya, diperhatikan, itu adalah berasal dari aujaba. Coba ditasrif bersama-sama. Yujibu ijaban mujibun wa dzaka mujabun aujib la tujib mujabun. Begitu.
Wa sighatan nahyi tadullu ala tahrim, sama analisisnya, wawunya wawu ataf. Ya, ini disamakan dengan sighatal amri yang kemudian menjadi isim dari anna. Wa sighatan nahyi, dan sighat nahyi adalah tadullu, menunjukkan apa sighat nahyi, ala tahrimi, atas pengharaman. Wa sighatal umum, dan sighat umum adalah tadullu, menunjukkan apa sighat umum, ala syumuli jami'i afradil ami, atas tercakupnya seluruh satuan-satuan am qat'an secara pasti. Ya, diperhatikan kata-kata qat'an di sini. Seperti yang pernah saya tegaskan. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat yang kita yakini bentuknya adalah masdar, kenyataannya dia dibaca nasab. Karena kalau seandainya ini dibaca rofa, maka tidak akan ada alifnya. Di sini ada alifnya. Qat'an itu ada alifnya. Berarti di sini maunya dibaca nasab. Ketika kita menemukan sebuah kalimat yang kita yakini sighatnya adalah masdar dan kenyataannya dibaca nasab, maka kemungkinan i'rabnya itu ada dua. Kalau tidak dianggap sebagai maf'ul mutlak, dianggap sebagai maf'ul li ajli. Ya, begitu. Kapan disebut sebagai maf'ul li ajli? Apabila dia terbentuk dari masdar qalbi dan dia merupakan alasan kenapa kok kemudian sebuah kejadian itu terjadi. Merupakan alasan dia. Itu. Kapan dia disebut sebagai maf'ul mutlak? Apabila dia terbentuk dari masdar fi'ilnya. Apakah dari sisi dan arti, ataukah dari sisi arti saja? Jadi penting menurut saya sampai ngerti sighat. Lagi-lagi sighat itu menjadi kata kunci. Oh, ini masdar, kenyataannya dibaca nasab. Ini masdar, kenyataannya dibaca nasab. Perhatikan. Karena ini masdar dibaca nasab, maka kemungkinannya ada dua. Kalau tidak dianggap sebagai maf'ul mutlak, ya maf'ul li ajlih. Begitu. Ini dibaca mana? Digolai. Apakah ini merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan atau tidak? Kalau merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan, maka dia disebut sebagai maf'ul li ajlih. Kalau seandainya tidak, maka kemungkinan besarnya dia disebut sebagai maf'ul mutlak. Ketika maf'ul mutlak, maka fungsinya ada tiga. Ada kadang-kadang disebut sebagai taukid, ada kadang-kadang disebut sebagai nau, ada kadang-kadang disebut sebagai adat. Itu seperti itu. Ini yang mana? Kadang-kadang kenapa kok kemudian saya penting untuk kemudian saya tegaskan sampean baca al-mu'jam al-mufassal fil i'rab misalnya. Kadang-kadang kalimat-kalimat tertentu memang dijadikan sebagai perhatian sungguhan oleh para ulama. Qat'an kalau seandainya kita lihat misalnya di dalam al-mu'jam al-mufassal fil i'rab, itu ada penjelasannya. Ya. Sampean ke sana saja. Ya, ayo yang ngantuk menghormati saya ya. Menghormati saya. Yang ngantuk raup, gitu. Yang merasa ngantuk raup, gitu. Ayo, yang merasa ngantuk raup. Yang mengacara ngantuk raup, menghormati saya ya. Gak nyaman dilihat. Menghormati saya, gak nyaman yang dilihat. Ngantuk raup, ya, gitu. Yang merasa ngantuk raup, jangan ngantuk terus. Ayo, gitu. Yang merasa ngantuk, menghormati saya. Yang mengacara ngantuk raup, menghormati saya ya. Gak nyaman dilihat. Menghormati saya, gak nyaman dilihat. Yang ngantuk raup, ya, gitu. Yang merasa ngantuk raup, jangan ngantuk terus. Ayo, yang merasa ngantuk, menghormati saya. Yang mengacara ngantuk raup, menghormati saya ya. Gak nyaman dilihat. Qat'an ini adalah lafaz ya, yang oleh ulama sudah dijadikan sebagai perhatian, sehingga ini masuk dalam kategori yang dibahas dalam al-mu'jam al-mufassal fil i'rab. Kalau seandainya lihat, kita coba rujuk ke sana, ternyata Qat'an ini sighatul itlaqi dan sighat mutlak adalah tadullu, menunjukkan apa sighat Qat'an mutlak ala thubutil hukm, dengan pasti atas tetapnya hukum ya, mutlakon. Itu semacam itu. Bulan wasala di sini tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wal jama', maka dia di bawah ini adalah al-fathi. Inilah alasan kenapa kok lamnya di fathah. Masdar ketika dibaca nasab kemungkinannya ada dua. Fa idza wasala, maka ketika wasala telah sampai disebut sebagai maf'ul. Siapa usuli bi bahlihi, dengan pembahasannya usuli ila disebut sebagai maf'ul. Perhatikan kata-kata ini. Kapan disebut sebagai maf'ul ila? Kalau seandainya dia terbentuk dari masdar qalbi dan merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Itu. Kapan disebut sebagai maf'ul
mutlak kalau seandainya dia terbentuk dari masdar fi'ilnya dan dia akhirnya memiliki fungsi taukid, nau atau adat. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang. Qat'an, sudah selesai itu. Kemudian wasighatul itlaqi tadullu ala thubutil hukmi mutlaqan. Ini lagi-lagi pentingnya sighat. Ya. Kalau seandainya kata-kata mutlak itu kemudian kita tasrif, itu adalah merupakan bentuk isim maf'ul dari atlaqah. Ya, coba ditasrif. Atlaqa yutliqu itlaqan wa mutlaqan fahuwa mutliqun wa dhaka mutlaqun atliq la tutliq mutlaqun mutlaqun. Ya. Mutlak itu adalah isim maf'ul. Karena isim maf'ul maka dia termasuk dalam kategori isim sifat. Ketika sampai menemukan kok kemudian kita yakini sebagai isim fa'il atau isim maf'ul dan dia tertulis dalam bentuk nakirah, diperhatikan, maka kecurigaan kita dalam konteks i'rab ini nantinya akan ditentukan sebagai hal. Ya. Jadi pemahaman sighat itu menjadi sangat penting. Ini isim fa'il ini. Ini isim maf'ul ini. Ini isim nakirah ini. Yang namanya hal, kalau halnya hal mufrad itu memang terbentuk dari yang namanya isim sifat. Gitu ya. Hal itu kalau seandainya halnya hal mufrad terbentuk dari isim sifat, mesti isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau seandainya kita menemukan isim fa'il, isim maf'ul, kok kemudian ditulis dalam bentuk isim nakirah, maka kemungkinan besarnya dia ditentukan sebagai hal. Kenyataannya dibaca nasab. Itu coba logika dikembangkan. Oleh sebab itu saya selalu mewanti-wanti. Sangat penting yang namanya mengerti sighat. Mutlakon itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul termasuk dalam kategori isim sifat. Kalau seandainya sampai lihat Ja'a Muhammadun raqiban, ya, raqibtu al-farasa musrajan, gitu, dan seterusnya itu kan hal itu mesti begitu. Terbuat kalau hal mufrad terbuat dari isim fa'il, terbuat dari isim maf'ul. Kalau dan yang paling penting adalah isim nakirah. Kalau seandainya sampai menemukan sebuah kalimat yang itu adalah isim fa'il atau isim maf'ul, kenyataannya dibaca nasab, bentuknya adalah isim nakirah, maka kecurigaan kita itu bisa diarahkan kepada hal. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini kata-kata apa namanya mutlakon, apalagi kemudian lagi-lagi di dalam al-mu'jam al-mufassal fil i'rab ketika menjelaskan tentang mutlakon itu, itu memang ditentukan sebagai hal. Ya, jadi analisis kita begitu. Isim fa'il, isim maf'ul kok ditulis dalam bentuk isim nakirah, kenyataannya dibaca nasab, maka kecurigaan kita harus kita arahkan untuk kemudian ditentukan sebagai hal. Begitu. Wasighatul itlaqi, dan sesungguhnya sighat mutlak itu tadullu menunjukkan apa sighatul itlaq ala thubutil hukmi, atas tetapnya hukum mutlakon dalam keadaan mutlak. Jadi penting untuk diperhatikan. Kata-kata mutlak itu kadang-kadang tidak begitu faham kita menerjemahkannya. Yang dimaksud dengan mutlak itu pokoknya tanpa qayd. Ya. Mutlak itu tanpa qayd.
Misalnya begini. Idza utliqa al-maf'ulu fal muradu bihi al-maf'ulu bihi. Ya. Kalau seandainya kata-kata maf'ul disebutkan secara mutlak, maksudnya mutlak itu tidak ada embel-embelnya, tidak ada bih, tidak ada fih, tidak ada ma'ah, tidak ada li ajli. Ya, itu begitu. Itu maksudnya mutlak itu begitu. Mutlak itu adalah penyebutan tanpa qaid, tanpa batasan. Batasan itu bisa jadi diberi na'at, batasan itu bisa jadi diberi mudhof ilaih. Itu. Idza utliqa, apabila yang namanya maf'ul itu disebutkan secara mutlak, maksudnya mutlak itu disebutkan tanpa qaid, maka yang dimaksud di situ adalah maf'ulu, al-maf'ulu bihi. Fal muradu bihi al-maf'ul bihi. Jadi kalau seandainya kok kemudian di situ itu misalnya hanya menyebutkan ini jadi maf'ul, tidak ada ili ajlihnya, tidak ada ma'ahnya, tidak ada fihnya, itu namanya penyebutan secara mutlak. Kalau seandainya muqayyadan, penyebutan diqayyiti, itu namanya ini jadi maf'ul bih, ini jadi maf'ul ma'ah, ini jadi maf'ul li ajlih, ini jadi maf'ul fih. Kata-kata bih, kata-kata ma'ah, kata-kata li ajli, itu semuanya adalah dianggap sebagai qayyid. Coba dipahami. Kata-kata mutlak itu maksudnya penyebutan tanpa qayyid. Jangan mutlak. Dalam konteks bahasa Indonesia ini mutlak ini. Itu beda kadang-kadang. Apa yang dimaksud itu beda. Kalau dalam bahasa Arab, contoh yang paling gampang itu adalah ketika maf'ul itu. Ketika maf'ul disebutkan secara mutlak, lafadz yang kita ucapkan hanya maf'ul saja. Tidak ada kata-kata bihnya. Kalau sudah disebutkan dengan tambahan bih, itu berarti tidak disebutkan secara mutlak. Ada qayyidnya itu, ada batasannya di situ. Hanya maf'ul bih, hanya maf'ul saja. Tidak ada bihnya, tidak ada ma'ahnya, tidak ada li ajlinya, tidak ada, dan seterusnya. Begitu. Ya. Maka yang dimaksudkan di situ adalah maf'ul bih. Kalau seandainya ada kata-kata maf'ul, ini jadi maf'ul lagi, maka gak mungkin arahnya ini maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Ketika saya mengatakan ini jadi maf'ul, maka yang dimaksud adalah maf'ul bih, bukan maf'ul li ajli, bukan maf'ul ma'ah, bukan maf'ul fi, dan seterusnya. Ya, perhatikan. Lah, sekarang kata-kata wada'a al-qawaida al-atiyata. Gitu. Ini yang paling penting. Ada idza wasala, kemudian ada wada'a al-qawaida al-atiyata. Gitu. Ada idza wasala, fa idza wasala, dan ketika telah sampai pada sebuah kesimpulan dari kajiannya bahwa sighatul umum, sighatul amri tadullu alal ijab, sighatul nahi tadullu alal tahrim, dan seterusnya, maka kemudian wada'a al-qawaida al-atiyatah. Maka ahli usul itu meletakkan sebuah kaidah atau kaidah-kaidah berikut ini. Jadi kaidah-kaidah yang sudah kita dengar, al-amru lil ijab, itu setelah melakukan kajian. Kajiannya itu musta'inan bistiqra'il asalib al-arabiyah wal istimalat al-syar'iyyah. Kemudian dirumuskan al-amru lil ijab, an-nahyu lit tahrim, al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an. Al-mutlaqu yadullu 'ala al-fardhi sya'i'i bi ghairi qaidin. Itu ya? Itu diperhatikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.